uji antibiotik amoksisilin dengan menggunakan metode difusi kertas cakram. Nah, di sini yang akan saya pakai yaitu antibiotik amoksisilin. Nah, mekanisme kerja antibiotik sendiri itu membunuh sel bakteri atau bakterisidal dan menghambat pertumbuhan bakteri atau bakteriostatik, salah satunya dengan penghambatan sintesis dinding sel bakteri sehingga dinding sel menjadi rapuh dan terjadinya lah lysis sel. Nah, amoksisilin yang dipakai di sini itu adalah antibiotik yang berspektrum luas karena mampu mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif maupun oleh bakteri gram positif. Nah, amoksisilin ini sendiri itu bersifat bakteriolitik. Terus juga dia mengandung senyawa beta-laktam dan juga berperan sebagai inhibitor sintesis dinding sel. Nah, kemudian di sini isolat bakteri asam laktat yang dipakai yaitu Lactobacillus plantarum B1765. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pengujian ini terhadap antibiotiknya itu dilakukan dengan metode difusi cakram kertas atau paper disk diffusion. Nah, jenis antibiotik yang dipakai di sini adalah amoksisilin clavulana generic. Nah, cara pembuatan pengujiannya itu sendiri yaitu pertama pembuatan larutan teknis amoksisilin untuk pengujian dilakukan dengan dilarutkan menggunakan pelarut NaOH 0,1 N. Nah, kertas cakram itu direndam di dalam larutan amoksisilin pada setiap konsentrasi uji selama 30 menit. Kemudian selanjutnya itu ditempelkan secara aseptis pada permukaan media padat tersuspensi strain uji. Nah, kemudian setelah itu diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, resistensi antibiotik ini didasarkan terhadap ukuran diameter daerah hambatan, yaitu daerah yang tidak ditumbuhi strain uji. Nah, ketahanan strain uji terhadap antibiotik itu digolongkan ke dalam 3 kriteria sesuai dengan NCCLS, yaitu resisten apabila besarnya zona hambatan itu 0,10 mm, intermediate apabila besarnya zona hambatan 11,19 mm, dan tidak resisten atau sensitif apabila besarnya zona hambatan itu di atas 20 mm. Nah, berikut itu ada hasil dari penelitian pengujian tadi, yaitu yang menunjukkan bahwa strain L. plantarum B1765 tadi bersifat resisten terhadap konsentrasi amoksisilin clavulana 50 ppm dengan diameter zona hambat yang terbentuk sebesar 0,0 mm. Nah, kemudian bersifat intermediate pada konsentrasi amoksisilin sebesar 125 dan 250 ppm. Nah, bakteri uji itu tidak mampu resisten pada konsentrasi amoksisilin 500 ppm dan diameter hambat terbentuk sebesar 24,9 mm sesuai parameter yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, konsentrasi amoksisilin yang semakin tinggi itu menyebabkan sifat resistensi strain L. plantarum B1765 itu semakin rendah dan menjadi tidak resisten. Nah, pada beberapa bakteri yang resisten terhadap aktivitas antimikroba dari zat antibiotik itu dapat disebabkan adanya faktor intrinsik, yaitu bakteri menghasilkan enzim inaktivasi senyawa antibiotik. Nah, amoksisilin kan di sini mengandung sejumlah senyawa beta-laktam sebagai komponen bakterisidal yang bersifat membunuh sel bakteri bagi yang memiliki respon sensitif terhadapnya. Nah, probiotik asal strain BAL atau BAL ini tadi diketahui mampu menghasilkan enzim B-laktamase yang berfungsi mendegradasi senyawa beta-laktam sehingga aktivitas bakterisidal hilang dan mendukung bakteri untuk resisten.
Nah, kerentanan amoksisilin terhadap aktivitas degradasi enzim P-laktamase itu menyebabkan pembuatan sediaan antibiotik ini cenderung dikombinasikan dengan asam klavulanat yang difungsikan sebagai inhibitor enzim beta-laktamase sehingga menjaga aktivitas bakterisidal tetap tinggi. Nah, adanya bakteri lain yang rentan terhadap aktivitas bakterisidal dari komponen senyawa amoksisilin itu kemungkinan disebabkan karena bakteri tidak mampu menghasilkan enzim D-laktamase sehingga menjadi tidak resisten. Nah, berikut ada gambar dari hasil untuk kita lihat zona hambat yang terbentuk pada masing-masing konsentrasi antibiotik uji yang tadi. Sesuai dengan zona hambat dan konsentrasinya.